hadirin jamaah Masjid Wisnampe Surabaya rahimahullah. Marilah dalam kesempatan yang singkat ini sejenak kita berupaya secara maksimal meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita dan keluarga kita tergolong orang-orang yang pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga tergolong orang-orang yang senantiasa berupaya meningkatkan kualitas iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun dan kapanpun berada. Allahumma amin. Para jemaah sekalian yang berbahagia, pada khutbah kali ini saya menyampaikan tema muhasabah, sarana perbaikan untuk menggapai kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Para jemaah sekalian rahimakumullah, muhasabah adalah melakukan penghitungan terhadap apa-apa yang kita lakukan dalam rangka untuk memperbaiki di masa yang akan datang. Juga termasuk melakukan introspeksi, melakukan koreksi terhadap diri kita masing-masing, sekaligus melakukan evaluasi. Lalu kapan muhasabah itu dilakukan? Bisa jadi setahun sekali, 1 bulan sekali, 1 minggu sekali, 1 hari sekali. Tetapi idealnya muhasabah itu dilakukan setiap saat. Sekali lagi, idealnya muhasabah itu dilakukan setiap saat. Lalu apa yang perlu kita muhasabahkan? Hal-hal apakah yang perlu kita muhasabahkan? Mari kita perhatikan sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan At-Tirmidzi, yang bunyinya, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala 'an arba'in. Tidaklah tergerak 2 kaki seorang hamba pada hari kiamat nanti sehingga ditanya tentang 4 hal. Yang pertama ditanya tentang umurnya. Untuk apa dihabiskan umurnya itu di dunia ini? Yang kedua, wa jasadihi ma abla. Ditanya tentang jasadnya atau anggota badannya, fima abla, untuk digunakan apa selama hidup di dunia ini. Lalu yang keempat, wa an ilmihi madza 'amila fihi. Ditanya tentang ilmunya, untuk apa ilmu yang dimiliki itu dipergunakan selama hidup di dunia ini. Dan yang keempat, wa an malihi min ayna iktasabahu wa fima anfaqahu. Ditanya tentang harta bendanya, termasuk tugas-tugas kegiatannya, termasuk di dalamnya jabatan. Dari mana harta benda jabatan itu diperolehnya? Dan setelah diperolehnya, wa fima anfaqahu, harta benda itu, kegiatan, tugas-tugas maupun jabatan itu dipergunakan untuk apa setelah dimilikinya? Para jemaah sekalian yang berbahagia, karena waktunya sangat singkat, tidak mungkin akan kita perdalam keempat-empatnya. Saya mengambil salah satu di antara 4, yaitu ditanya tentang umurnya. Para jemaah sekalian yang berbahagia, ada 3
3 hal sekurang-kurangnya yang berkaitan dengan umur ini. Patut direnungkan bersama. Yang pertama, bahwa semakin bertambah tahun, maka semakin bertambah pula jumlah umur kita. Semakin bertambahnya jumlah umur kita, hakikatnya semakin berkuranglah jatah hidup kita di dunia ini. Semakin berkurangnya jatah hidup kita di dunia ini, hakikatnya semakin dekatlah panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk apa? Untuk mempertanggungjawabkan seluruh perbuatan kita, mulai dari yang terkecil sampai dengan yang terbesar, mulai dari yang terjelek sampai dengan yang terbaik, mulai dari yang tampak sampai dengan yang tersembunyi sekalipun, semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya adalah, sudah siapkah kita jika sewaktu-waktu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tentu jawabannya siap. Gak siap, ya harus siap. Karena yang namanya kematian itu adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaan berikutnya, sudah cukupkah bekal kita jika sewaktu-waktu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tentu jawaban yang objektif ada di dalam diri kita masing-masing. Berikutnya terkait dengan umur ini, para jemaah sekalian yang berbahagia, setiap orang pada umumnya menghendaki umurnya panjang. Sekali lagi, setiap orang pada umumnya menghendaki umur yang panjang, dan itu sah-sah saja. Tetapi patut direnungkan bersama dan patut diperhatikan bersama. Ada sebuah hadis Rasulullah SAW ketika ditanya oleh seseorang, qala, ya Rasulullah, ayyun nasi khairun? Wahai Rasulullah, siapakah orang yang terbaik itu? Qala, man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Rasulullah menjawab, orang yang terbaik adalah orang yang panjang umurnya dan baik perbuatannya. Lalu orang tersebut bertanya lagi, qala fa ayyun nasi syarrun? Wahai Rasulullah, kalau begitu siapakah orang yang terjelek, orang yang terburuk itu? Qala man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Rasulullah menjawab, orang yang terburuk, orang yang terjelek itu adalah orang yang juga panjang umurnya tetapi jelek perbuatannya. Para jemaah sekalian yang berbahagia, dari hadis ini dapatlah diambil pelajaran. Ada 2 potensi besar bagi orang yang berumur panjang. Potensi yang pertama, berpotensi menjadi orang yang terbaik, dan yang kedua, berpotensi menjadi orang yang terjelek. Tentu kita semuanya berupaya dan berdoa, mudah-mudahan kita menjadi orang yang terbaik, yakni orang yang panjang umurnya dan baik perbuatannya. Para jemaah sekalian yang berbahagia, kemudian terkait dengan umur ini, yang ketiga, bahwa tentang batas umur manusia itu adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Yang tahu dan yang menentukan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak ada yang tahu. Terkait dengan batas umur ini, para jamaah sekalian berbahagia, ada sekurang-kurangnya 4 misteri. Misteri yang pertama adalah batas umur. Berapa umur manusia ini dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ada yang sudah umur 80 tahun, 90 tahun belum dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan tahun 2024 pada musim haji kemarin, calon jamaah, bahkan jamaah haji yang tertua umurnya 110 tahun dari Ponorogo dan masih bersemangat dan kuat untuk menunaikan ibadah haji. Ada yang masih anak-anak, masih umur 20 tahun, masih umur 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun. Bahkan beberapa hari yang lalu, anaknya teman saya baru umur 16 tahun dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Batas umur yang tahu dan yang menentukan hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian misteri yang kedua adalah sedang apa dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa hari yang lalu ada yang sedang menjadi imam sholat, di tengah-tengah menjadi imam sholat, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang sedang qiraah di depan orang banyak, di tengah-tengah membaca Quran, itu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang ketika berjamaah, sholat berjamaah menjadi makmum, pada saat itu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah mereka itu adalah termasuk husnul khotimah. Tetapi ada juga yang sedang berbuat maksiat dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah, na'udzubillah min dzalik. Misteri yang ketiga adalah tempatnya. Tempatnya di mana kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang tahu. Ada tidak sedikit yang kepingin ketika akan menunaikan ibadah haji, kepingin dipanggil oleh Allah di tanah suci. Kita akan berangkat dalam keadaan sakit, maka di dalam benak hatinya kepingin meninggal, kepingin dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk selamanya di tanah suci. Tetapi kenyataan berkata lain. Ketika menunaikan ibadah haji, ternyata di sana dalam keadaan sehat walafiat, pulang pun dalam keadaan sehat walafiat. Jadi manusia dipanggil oleh Allah, di mana tempatnya kita tidak ada yang tahu. Lalu misteri yang keempat adalah sebabnya. Sebabnya apa dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apa karena sakit? Belum tentu. Karena yang tahu persis penyebabnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang berjalan lalu tersandung, lalu kemudian jatuh dan kemudian meninggal, dan banyak lagi yang lainnya. Jadi penyebabnya hanyalah Allah yang tahu. Para jemaah sekalian yang berbahagia, yang jelas kematian itu pasti. Karena itu kita tidak boleh takut dengan mati. Karena mati itu pasti. Cuma waktunya saja kapan kita dipanggil oleh Allah selamanya, kita tidak tahu. Karena itulah kita tidak boleh takut dengan mati. Yang kita takuti itu setelah mati. Apakah setelah mati nanti kita dalam keadaan bahagia atau sengsara?
Tak mau kembali lagi ke dunia sudah tidak bisa. Karena itulah para jamaah sekali berbahagia, kita tidak perlu takut mati, tetapi yang harus kita persiapkan adalah bagaimana kita mencari bekal yang sebaik-baik dan sebanyak-banyaknya di dunia ini sebelum kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. Berbekalah kamu sekalian, dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Mudah-mudahan kita dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala panjang umur yang barokah, senantiasa sehat walafiat, dan senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa tanzur nafsum ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل الله منا ومنكم تلاوته